pernyataan sikap pertama ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. 1. Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan di dalamnya adalah pondok pesantren. 3. KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus. Menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultatif publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program Expose dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital, KOMDI. 1. Himasal mendesak KOMDI melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten Expose dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua, KOMDI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, KOMDI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta KOMDI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong KOMDI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk C, desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation. 1. Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi kepada publik khusus komunitas pondok pesantren secara umum dan Lirboyo secara khusus yang datang dari pribadi pemilik yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat
informasi terakhir bahwa Pak Khair Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah, moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal.